Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridho ilahi ta'ala wa lidhafil balaya wa lisanli fi hadhal kitab al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih terusnya kemarin ya. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi minggu lalu kita membahas seputar kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi semua makanan itu dulu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang Israel telah mengharamkan atas dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Jadi kemarin kita masih fokus di ayat ini. Kemarin yang diharamkan oleh Israel dan diikuti oleh anak-anaknya, sebagaimana dialognya Nabi dengan orang-orang kafir Najran, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Dialognya kanjeng Nabi bahwa Nabi ditanya apa yang dulu diharamkan oleh Bani Israel, yakni Nabiullah Yaqub alaihissalam, terus diikuti oleh keturunan-keturunannya. Maka Nabi menyampaikan bahwa yang diharamkan itu adalah unta berikut dengan susunya, ya, daging unta berikut dengan susunya. Itu diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya. Sebetulnya ini diharamkan untuk
dirinya, tetapi terus diikuti oleh anak-anaknya. Dan ini oleh Allah tetap diharamkan, ya. Oleh Allah tetap diharamkan ketika diturunkan kitab Taurat. Ini kenapa kok ya Nabi Yakub itu mengharamkan atas beliau itu onta, ya, daging onta berikut dengan susunya. Ini kenapa? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Abdullah bin Walid al-Ajli, dan berkata Imam Tirmidzi ini adalah hadis hasan dan gharib. Ini waqala Ibnu Jurayj, menurut Ibnu Jurayj dan Afi dari Ibnu Abbas. Dulu Israil alaihissalam, yakni Nabiullah Yakub alaihissalam, tarihi irkun nasa'i billail. Beliau itu memiliki penyakit. Jadi kenapa kok dulu Israel mengharamkan daging unta sama susunya unta? Itu dulu Nabi Yakub itu pernah sakitnya. Sakitnya itu aneh. Jadi badannya beliau itu sakit semua. Namanya apa itu? Irkun nasa. Jadi irkun nasa nama penyakitnya. Itu badan beliau sakit semua itu di waktu malam hari. Saking sakitnya nggak bisa tidur beliau. Wa kana yuqalliquhu wa yas'ajuhu anin naum. Jadi karena saking sakitnya tubuh beliau, maka malam hari tidak bisa tidur. Wa yaqla'ul waja'u anhu bin nahari, dan di siang hari penyakitnya hilang semua. Jadi kumate nek nggone bengi tok. Akhirnya beliau Nabi Yakub fanadzallahu la inafahullahu la yaqulu arqon wala yaqulu waladu malahu arqon. Jadi maka dari itu Nabi Yakub itu nazar kepada Allah, jika Allah menyembuhkan penyakitnya, maka beliau tidak memakan arkon, ya. Jadi arkon dan seluruh anak turunnya arkon. Jadi arkon itu nopo? Nah, menurut sebagian ahli hadis, arkon itu diterjemahkan sebagai daging onta. Ya, ini latar belakangnya begitu. Makanya ini ayat, ayat niki nyambung dengan ayat sebelumnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang itu tidak sampai pada kebaktian yang sempurna kepada Allah sebelum menginfakkan apa yang paling dicintainya, diinfakkan. Nah, kalau dulu Bani Israel, yakni Nabiullah Yakub alaihissalam, yang paling dicintai bukan diinfakkan, tetapi yang paling dicintai tidak mau ambil, tidak diambil, tidak dimakan, menjauhkan diri dari perkara apa saja yang paling dia sukai. Niku wonten diharamkan. Fa'adbahu bi, maka diikuti banuhu fi tahrimi dzalika istinanan bihi waqtadu bi tariqihi. Jadi akhirnya ketika Nabi Yakub mengharamkan diri beliau, sebetulnya Nabi Yakub seperti kemarin, Pak. Jadi mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah nggak harus keluar statement haram, tapi beliau sendiri tidak mau makan, itu termasuk dalam kategori mengharamkan, ya, perkara yang dihalalkan oleh Allah. Tetapi untuk kasus ini
ini sebenarnya tidak termasuk mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, tetapi karena beliau bernazar bahwa dia tidak makan perkara yang paling dia cintai. Ini adalah pengorbanan ya kepada Allah. Makanya tidak sampai pada kebaktian yang sempurna kepada Allah sebelum menginfakkan apa yang dicintai. Tetapi kalau Nabi Israel atau Nabi Yakub, beliau tidak memakan apa yang paling dia suka. Kemudian diikuti oleh keturunannya, putra-putranya, dan akhirnya ketika turun min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunnya kitab Taurat, mereka telah mengharamkan atau mereka sudah tidak mau makan daging unta berikut dengan susunya. Ay harama dzalika 'ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkan kitab Taurat. Dan setelah kitab Taurat diturunkan, itu tetap masuk dalam daftar yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Sikapnya Nabiullah Yakub itu direstui oleh Gusti Allah, direstui oleh Allah SWT. Dan ini Pak, di dalam banyak riwayat, termasuk dikuatkan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk pada zaman kita. Ini adalah syariatnya dimodifikasi oleh Allah, disesuaikan oleh Allah. Kalau yang modifikasi Gusti Allah tidak apa-apa, karena itu adalah haknya Allah. Jadi modifikasinya apa? Keluarlah postulat umum, yakni kamu tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Bukan diharamkan Pak, tetapi apa yang kita cintai kita infakkan. Itu postulat terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Dan ini Pak, tapi memang perkara sing disenengi niku bahaya. Perkara sing disenengi niku nak kulino diturut-turuti Pak, bahaya. Bahayane niku loro ya. Nomor 1, bahaya kangge urusan akhirat. Barang niku nak perkara sing iso wenengi niku biasanya kaitane karo hawa nafsu. Innan nafsa la'amaratun bisu. Nek wong sawenengi niku menyebabkan hawa nafsu kita ini terlampiaskan. Padahal hawa nafsu itu biasanya menggiring kepada keburukan. Mulane napa sing disenengi sebaiknya memang dikorbankan. Ini ulama-ulama soleh biyen Pak, kalau kita ini cinta kepada makhluk, ini akan menjadi penghalang cinta kita kepada Allah. Ini Pak. Jadi kalau cinta sesuatu berlebih-lebihan, ini berbahaya, karena menghalangi cinta kita kepada Allah. Ngoten. Makanya kenapa kok harus dikorbankan? Supaya yang dicintai nomor 1 Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang wong soleh biyen niku Pak, kalau pengen ya kita lebih dekat kepada Allah, sengaja menghindarkan diri dari perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu kita, disenangi oleh nafsu kita. Makanya kita ketika satu tahun itu ono puasa bulan Ramadan. Maksudnya puasa itu adalah untuk melatih menahan hawa nafsu. Tapi sayang
maksud puasa seperti ini tidak tercapai kebanyakan. Iya, menahan hawa nafsu siang, malamnya balas dendam. Makanya nak poso modelnya teniki, tujuan dari puasa tidak tercapai. Maksudnya puasa itu sebetulnya supaya kita menahan hawa nafsu, supaya apa? Cinta kita menjadi nomor satu kepada Allah. Walaupun malam pun itu tetap ditahan. Supaya apa? Supaya kita bisa sempurna cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Anna Israil alaihi salam harama wa ahabbal asya ilaihi wa tarakaha Allah wa kana hadza sa'igun fi syari'atihi falahu munasabah ba'da qalilan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dari itu ayat ini cocok ya, sesuai dengan ayat sebelumnya lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kronologinya begitu. Ayat ini kenapa datang ditulis oleh Allah setelah lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini konteksnya sama ya. Sekali lagi, dulu kalau zaman dulu Nabiullah Yakub, syariat yang terdahulu itu tidak perlu tidak makan perkara yang paling beliau cintai. Tetapi syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perkara yang dicintai ini diperintahkan untuk dikorbankan, diinfakkan. Fahadha huwa masyru'un indana. Maka dari itu inilah yang disyariatkan oleh Allah untuk kita umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-infaqu fi ta'atillahi mimma yuhibbuhul 'abdu wa yastahihi. Jadi perintah dari Allah ini sekarang menjadi syariat bagi kita, yakni menginfakkan apa yang kita cintai dan yang paling menyenangkan hawa nafsu. Perintah yang paling menyenangkan hawa nafsu itu sengaja bukan perintah ya. Segala apa saja yang menyenangkan hawa nafsu itu dikorbankan untuk cinta kepada Allah. Dan ini sahabat dia. Makanya ini berlaku umum ya. Semua jenengan bendino jenengan angen-angen sing paling jenengan suwenengi napa niku segera diinfakkan, segera dikorbankan untuk cinta kepada Allah. Kayak mambengi ya. Hujan adem sing paling dicintai napa niku? Sing guling sing iso ambekan. Lah niku wayah ngoten niku Pak, sing paling apik iku ora kok dituruti Pak. Ya dituruti gak apa-apa, tapi maling ngono tahajud nggih dikorbanno mawon sing diseneng. Karena kalau kita mau seperti itu, kita akan mendapatkan cintanya Gusti Allah. Makanya wong niku nak jenenge cinta kudu berkorban untuk yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mulane sahabat-sahabat riyen ngoten niku wingi pun dijelasno bagaimana membahas ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagaimana Abu Thalhah punya kebun yang sangat dia cinta dikorbankan untuk ketaatan kepada Allah. Pak, kama qaula ta'ala, ini tidak hanya satu ayat Pak. Mengorbankan apa yang dicintai ini tidak satu ayat. Di Al-Baqarah 177 itu juga begitu. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan hartanya yang paling dia cintai, miskinau wa yatimau wa asira. Jadi yang harta yang paling dia cintai diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang miskin,
ora anak-anak yatim maupun tawanan. 177. Oke. Di An-Nisa nomor ayat 8 juga sama. Wa yut'imuna ta'ama. Kalau ini memberikan makanan ala hubbihi yang dia cintai. Ya. Niki wa atal mala ala hubbihi al-Baqarah. Tapi al-insan ya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Ini yang tadi yang saya baca al-insan ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, itu adalah surat Al-Insan ayat 8. Dan memberikan makanan yang dia cintai miskinan kepada orang-orang miskin, wa yatiman dan orang anak-anak yatim, wa asira dan tawanan. Ya, nah ingin fakno manganan iku aja sing wis katene mambu. Weweh tangga wis katene mambu. Dhek gak doyan lagi diwehne tangga mboten ngeten jarane. Pas lagi masak sik wedul-kedul enak lah niku lho diwehne tangga. Masyaallah. Karena apa? Memberikan makanan yang kamu suka. Lho kowe gak seneng lho kok mbok wehne wong lho. Sampeyan dhewe gak seneng kok diwehne wong liya iki ya apa niku. Iki jenenge nyuwun sewu. Napa niku? Buang sampah diweni tanggane. Astagfirullahaladzim. Nggih. Niki mungkin nak weweh kalih tangga, weweh niku sing paling apik. Aja sing katene mambu diweni kalih tangga insyaallah. Pun munasabah asaniyah lama taqaddama bayanul rati ala nasrani wa itiqadul batil fil masihi wa tabyini zaifi ma dhahabu ilaihi wa dhaharul haq wa yakinu fi amri islam wa kaifa khalaqallahu bi qudratihi wa masyiatihi wa ba'athahu ila bani israila yad'u ila ibadati rabbi tabaraka wa ta'ala. Syarafi rati ala yahudi wabahahumullah ta'ala wabayana nasul alladhi ankaru waqa'u wajawazu fatwaqa fa'inna Allah ta'ala nassa fi kitabih mutarat anna Nuhan alaihissalam lama kharaja minas safinah. Jadi niki Pak, ayat ini juga memberikan hukum namanya hukum nasikh mansukh ya. Ada upgrade dan update dari hukum-hukum Allah. Jadi hukumnya Allah itu senantiasa diupdate oleh Gusti Allah sampai yang terakhir update dan upgrade itu selesai pada zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada upgrade lagi. Ya. Seperti ini tadi, dulu semua makanan itu dihalalkan untuk Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh oleh Nabi Yakub sebelum turunnya kitab Taurat. Itu di-approve oleh Allah, tetap diharamkan. Ditambah Pak, ada beberapa poin yang diharamkan oleh Allah ketika diturunkan kitab Taurat. Ini orang-orang Yahudi mengklaim bahwa tidak ada upgrade itu adalah ketika mereka datang ya, kitab Taurat datang, setelah itu tidak ada upgrade lagi, tidak ada pembaharuan dalam hukum. Jadi mereka mengatakan bahwa Taurat sudah final. Itu orang Yahudi begitu. Bahkan mereka yang celakanya lagi orang Yahudi justru sebetulnya upgrade hukum itu adalah haknya Gusti Allah. Manusia nggak punya hak. Kemudian yang berikutnya mereka bahkan memodifikasi diri mereka. Jadi orang Yahudi memodifikasi ayat-ayat Allah sampai yang dimodifikasi adalah masalah ketauhidannya.
Ini naudzubillah ya kelakuannya orang-orang Yahudi. Contohnya napa? Ya niku. Faqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Tuhan. Faqalatin Nasara Isa ibnullah. Demikian juga orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Padahal tidak satu pun ayat yang diturunkan oleh Allah mengatakan demikian. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang esa. Allahus samad, dialah Allah tempat bergantung seluruh hambanya. Lam yalid wa lam yulad, dialah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Gusti Allah. Jadi ini ayat ini sebetulnya mulai zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang tetap dialah Allah yang esa. Tapi Bani Israel, orang-orang Yahudi dan diteruskan orang-orang Nasrani, mereka memodifikasi ayat-ayat Gusti Allah, bahkan nambahi pasal-pasal yang ada dalam kitab suci mereka. Padahal mereka tidak memiliki otoritas untuk merubah-rubah kitab suci. Yang memiliki otoritas untuk melakukan upgrade, yang di-upgrade oleh Allah pun hanya hukum syariat, tetapi tauhid tetap mulai zaman Nabi Adam, mulai bahkan sebelum Nabi Adam tetap ya Allah, dialah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi orang Yahudi tauhidnya dimodifikasi, tetapi syariatnya mengklaim syariatnya mereka orang-orang Yahudi itu sudah final. Dan ini kelakuan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sampai sekarang Pak, mereka merasa bahwa syariat mereka paling baik. Karena item-item yang diharamkan itu lebih banyak daripada item-item yang diharamkan oleh Allah kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini makanya mereka merasa paling baik dan syariat mereka sudah final. Dan ini Pak, perkara nasikh mansuh, perkara upgrade ini adalah urusannya Gusti Allah. Diperbaharui hukum-hukum Allah. Fa inna Allah ta'ala qad nasa fi kitabihi Taurat anna Nuhan alaihi salam lama kharaja min as-safinati abahallahu lahu jami'ata wa fil ardi ya'kulu minha. Jadi ini Pak, bagaimana dulu Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini kalau syariat yang dulu Pak, Nabi Nuh alaihi salam ketika lolos dari bencana banjir, kemudian semua hewan-hewan diselamatkan, dimasukkan ke dalam kapal, maka setelah itu maka syariatnya Nabi Nuh Pak, syariatnya Nabi Nuh itu apa niku? Anna Nuhan alaihi salam lama kharaja min as-safinah abahallahu lahu jami'ata wa fil ardi. Jadi Allah membolehkan zamannya Nabi Nuh untuk memakan daging, semua daging binatang apa saja yang melata di bumi. Jadi zaman Nabi Nuh kabeh oleh lah, ulo oleh, babi nggih oleh. Ini zaman Nabi Nuh. Suma ba'daha harama Israilun ala nafsi lahmanil ibil wal baniha fatba'u banuhu bidzalika. Maka sampai turun kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yakni Nabiullah Yakub alaihissalam, maka beliau mengharamkan daging unta dan susunya dan diikuti oleh keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yakni Bani Israil. Nah, dulu begitu kan.
Wa ja'a Taurah bi tahrimi dzalika, maka ketika Taurat datang maka dua perkara itu tetap diharamkan atas mereka. Wa asyaun akhar ziyadatun ala dzalika, dan beberapa item-item yang lain sebagai tambahan untuk mereka Bani Israel diharamkan oleh Allah. Dalam sejarah memang begitu. Jadi Allah merevisi hukum-hukum, sebetulnya bukan direvisi karena ya yang maha tahu akan kondisi manusia adalah Gusti Allah, sehingga kapan beliau mengharamkan, kapan dihalalkan dan lain sebagainya, yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh lagi, wa kana Allah azza wa jalla qad adzana li Adam tazwij banatahu mim banihi. Contoh lagi Pak, syariat dulu Pak. Zaman Nabi Adam itu boleh Pak menikahkan anaknya sendiri. Anaknya dinikahno. Jadi antar anak. Gak ada besan ya, besan ya anune ya dhewe. Niku zaman Nabi Adam. Soalnya napa Pak? Ya ora nek besan lho, wong pertama kali menungso ya Nabi Adam, lalu besan karo sapa? Akhirnya zaman Nabi Adam ini boleh Pak, putra antar putranya dinikahkan. Makanya dulu zaman Nabi Adam itu jadi pertama lahir pertama Barbe ini Qabil kali Labuda. Adalah anaknya kembar Nabi Adam ini. Begitu lahir pertama Nabi Adam kali Ibu Hawa nggih. Didal ning swarga. Nabi Adam niku menurut riwayat niku mendarat di Sri Lanka, Pak. Jadi mendarat, sebagian mengatakan di Sri Lanka, sebagian mengatakan di Myanmar. Nah, sakniki ada dua versi cerita niki, Pak. Cuma pada waktu itu dua tempat ini terkenal dengan India ya. Terkenal dengan daerah kawasan India. Nabiullah Adam turun di situ, Ibu Hawa turunnya di Jeddah, nenggone Saudi. Makanya disebut Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Makanya Jeddah nenek. Makanya mbah kita niku medune Mbah Putri mandhape tenggene Jeddah. Niki golek-golekan Pak, biyen ning swarga kumpul kok golek-golekan antara India karo Jeddah zaman semono. Gak ono pesawat Pak. Mlaku. Singkat cerita kepanggihe tenggene Jabal Rahmah. Lah niku Pak, tenggene Arafah temriki dadi gunung jenenge Jabal Rahmah. Ketemu kali Bunyai Hawa ngoten. Walhasil akhirnya dua orang beliau Nabi Adam sama Ibu Hawa gak ada putra pertama niku kembar, putra kedua nggih kembar. Putra pertama niku namine Qabil kali Labuda, mari ngono putra nomor loro niku Habil kali Iklima. Akhirnya kali Gusti Allah diperintahne kon nikahno. Soalnya menungsoni sithik oleh Pak nikah sah orang tua sendiri. Nah ini diharamkan Pak sekarang Pak. Ya oleh. Pun akhirnya diperintahkan Gusti Allah niku nikahi silang. Gak oleh dirabekne kalau kembarane dhewe. Nah niku akhirnya niki Qabil Qabil kali Iklima, Habil kali Labuda. Jadi akhirnya Qabil oleh Labuda, Habil oleh Iklima. Itu ceritane ngoten. Akhirnya adik dhewe dipateni. Gara-gara apa? Wong aku lahir kembaranku luwih ayu. Dirabekne karo adike. Lah adike iki kembarane adike iki ora pate ayu. Lah akhirnya setan nguju-ngujuhi, akhirnya ya Allah
rebutan wong wedok ayu iki kan biyen Pak, mulai zaman Nabi Adam. Yaitu fitnah. Makanya wong wedok niku fitnah, hati-hati Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak iki sing hati-hati nggih. Aja gempang mripate jelalatan iki di hati-hati niku. Niku setan niku. Nah, jenengan kok tertarik karo wong wedok liya, wah iki luwih ayu tinimbang bojoku. Nek enten perasaan ati ngono nggih Pak, iku setan. Langsung iku setan. Nek nek wong wedok luwih ayu tinimbang bojone, setan. Omonge ngoten Pak, tapi aja ning ngarepe wong iki. Setan niku ngoten. Wali niku nggodha atine manungsa ngoten nggih. Pun waqad harama dzalika ba'da dzalika, dan setelah Nabi Adam itu diharamkan. Pernikahan semacam itu diharamkan oleh Allah. Demikian juga wakana at-tasri ala zaujati mubahan fi syariat Ibrahim alaihissalam. Demikian juga pada zaman Nabi Ibrahim. Walaupun dulu zaman Nabi Adam perkawinan itu dilarang antar satu keluarga, dan itu berlaku sampai setelah Nabi Adam. Berlaku terus. Tetapi pada zaman Nabi Ibrahim, ini Pak, gak enak kalian ini. Boleh memiliki istri tapi tanpa ikatan perkawinan. Ini zaman Nabi Ibrahim boleh Pak. Punya istri tapi tidak pakai ikatan pernikahan. Wah, bapak-bapak langsung enak ya zaman ini. Aja muni ngono. Karena keadaan dulu memang seperti itu. Nggih. Boten perlu. Jadi boleh, jadi sifatnya boleh. Boleh nikah secara sah dengan akad. Boleh juga enggak usah pakai akad. Itu zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dalam riwayat Pak, ini waqad fa'alau Ibrahim fi Hajar lama taswi biha ala Sarah. Ini Nabi Ibrahim juga begitu. Di dalam riwayat Pak, yang istrinya Sarah itu pakai akad, yang Hajar istrinya yang melahirkan Nabi Ismail itu tidak pakai akad. Ini dalam riwayat begitu. Nggih, Allah alam. Niku syariat biyen. Terus zaman biyen, Pak, syariat Nabi biyen, wong lanang niku mboten dibatesi duwe bojo pira pun oleh. Nakalan niku. Lah niki syariate ngoten kok. Makane tenggene riwayat Nabiullah Daud alaihissalam niku garwane 100. Tapi ya garwane 100. Masya Allah. Nah, setelah itu waqad harama misla hadza, dan setelah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi memiliki istri tanpa akad itu juga sudah diharamkan oleh Allah. Jadi hukum ini selalu berkembang. Wa kadzalika jamul bainal ukhtaini sa'igon wa qad fa'alahu Yaqub alaihi salam jam'a bainal ukhtain. Ya ini. Demikian juga Pak, dulu pada zaman Nabi Yaqub itu masih diperbolehkan. Zaman Nabi Yaqub masih diperbolehkan wa jama baina ukhtain. Jadi kalau punya istri, jadi ipar itu boleh memadu iparnya sendiri. Zaman Nabi Yaqub itu boleh. Jadi morotone siji. Jadi kakak beradik dirabi pisah oleh. Niku zaman Nabi Yaqub. Sadurunge diturunkan kitab Taurat. Mesane to. Niku ngoten oleh diwayuh. Lah niki
niki syariat dulu. Kemudian ketika Taurat diturunkan, maka itu juga diharamkan. Jadi tambahan pengharaman di dalam kitab Taurat itu adalah termasuk tadi yang diharamkan adalah pernikahan tanpa akad. Kemudian tambahan lagi adalah dua orang bersaudari dinikah itu secara langsung itu diharamkan. Lho Pak, nak wis mati siji ya apa oleh? Nggih, itu sama, itu zaman Nabi Musa di dalam kitab Taurat juga boleh. Pertama rabi Mbak Yune mati, adike dirabi. Niku angsa. Tapi nak langsung gak oleh. Nak langsung gak oleh. Wa hadza kulluhu mansusun alaihi fit Taurati indahum, dan ini dinaskan di dalam kitab Taurat, dan ini juga berlaku sampai kita ini tidak di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak di-upgrade. Wa hadza huwa an-nasbu bi 'ainihi fakadzalika falyakun ma syara'allahu lil masih yani fi ikhlalihi ba'dha ma harrama fit Taurah wa ma balahum thumma yatba'un bal kadzabu wa khalahu fakadzalika ma ba'asa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dinil qayyim wa siratal mustaqim familati abihi Ibrahim fama balahum la yu'minuna wa lihadza qala Allah taala. Maka begitu di-upgrade begitu Pak, sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak mau menerima hukum-hukum Allah yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an karena merasa mereka yang paling bagus, paling sempurna, padahal Allah sudah mengupgrade ya hukum-hukumnya dengan Al-Qur'an. Orang Nasrani juga begitu, dia tidak mau menerima apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam Al-Qur'an. Mereka mengingkari, bahkan mereka menentang ya apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Masyaallah. Padahal apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah merupakan penyempurnaan dari syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Maka dari itu Allah berfirman, "Qul ta'ami kana halal bani Israil illa ma harrama 'ala nafsi min qablu an tunzila at-Taurah." Ai kana halal lahum jami'al at'imati qabla nuzuli Taurati illa ma harrama Israil. Tsumma qala fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Jadi kalau kamu itu nentang kepada apa yang Allah turunkan kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, maka datangkan, ambil kitab Tauratmu itu, ambil. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, ambil kitab Tauratmu, bawa ke sini, bacakan dia, bacakan kitab Taurat itu. Di dalam kitab Taurat sudah disampaikan Pak, akan kedatangan kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan di dalam kitab Taurat. Dan Allah sudah sampaikan bahwa apa nanti yang terakhir adalah kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seperti itu, kamu baca Taurat, kita lihat bareng-bareng. Tapi orang Yahudi tetap tidak mau. Fana maniftaru 'ala Allahi kadziban min ba'di dzalika fa ulaika mudzalimun. Maka barang siapa yang mengada-adakan, memodifikasi ayat-ayat Gusti Allah, nambahi ayat Gusti Allah, ngurangi ayat Gusti Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Kemudian juga setelah kedatangan kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok tetap kamu mengada-adakan Taurat
bahwa kitab Taurat adalah final, berarti dia membohongkan satu ayat yang ada di dalam Taurat bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang menyempurnakan seluruh syariat-syariat yang terdahulu yang harus kamu ikuti. Berarti kalau kamu tidak mau mengikuti agama Muhammad, berarti kamu membohongkan Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di dzalika fa ulaika mudzalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ay faman kadzaba 'ala Allahi wa ti'an annahu syara'a lahum as-sabt wa tamassuku bit-taurati daiman. Fa inna lam yab'as nabiyyan akhiran yad'u ila Allahi bil barahin wal hujjati ba'da dzalika ladzi bayyanahu. Ini gimana? Jadi orang-orang Yahudi kalau tidak percaya dengan Al-Qur'an, bahwa Al-Quran adalah final dari syariat-syariat yang terdahulu, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Kalau mereka tetap berpegang teguh dengan syariat yang ada di dalam kitab Taurat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Padahal Allah sudah menurunkan kitab yang terakhir, yakni Al-Qur'anul Karim. Qul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Maka Allah memerintahkan pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Maha benar Allah. Artinya syariat yang ada di dalam Al-Quran itulah sudah final dan itulah maha benar Allah. Fattabi'u, maka ikutilah millata Ibrahim hanifah, milahnya, keyakinannya Ibrahim hanifan yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak ada dari Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Ini gimana? Hati-hati ayat ini gimana? Kita disuruh mengikuti keyakinan Nabiullah Ibrahim, bukan syariatnya Nabi Ibrahim. Hati-hati. Nah, syariatnya Nabi Ibrahim mau apa? Nikah tanpa akad oleh. Hati-hati nih terjemahannya ayat ini. Kok nanti terjemahannya agamanya Ibrahim berarti total. Termasuk tauhidnya, termasuk syariatnya. Yang dimaksud millata Ibrahim itu adalah ya keyakinan, ketauhidannya Nabiullah Ibrahim. Makanya di belakangnya wa ma kana minal musyrikin, ini menunjukkan yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah tauhidnya. Kalau di dalam Ibnu Katsir diterangkan ayat ittabi'u millata Ibrahim allati syara'aha fil Qur'ani ala lisani Muhammad. Artinya ikutilah agama Ibrahim yang telah Allah syariatkan di dalam Quran yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir ini adalah kita mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, tapi ada tapinya, yang telah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi semua syariatnya Nabi Ibrahim yang ditulis di dalam Al-Quran, berarti ini yang disetujui oleh Allah untuk dijadikan syariat sampai hari kiamat, maka itu kita wajib mengikutinya. Termasuk syariat yang harus diikuti itu apa? Ibadah haji. Nah, niki hati-hati ibadah haji. Ibadah haji niku wajib, Pak, karena itu disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah mensyariatkan kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan ibadah haji. Makanya tadi kita harus wajib mengikuti keyakinan tauhidnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi syariat itu yang sudah
adopsi ya di dalam Al-Qur'an, ditulis oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ini menjadi syariat tetap sampai hari kiamat. Salah satunya ibadah haji, termasuk umroh. Itu adalah syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, termasuk kurban. Nah, itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahu al-haqqul ladzi la syakka fihi wa la mariyah wa hiya at-tariqul ladzi lam ya'ti nabi bi akmali minha wala abina wal adha wala atama. Jadi tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih lengkap ya kecuali syariat kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harus meyakini, yang mana kita harus mengikuti syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, karena syariat itu adalah pasti, tidak ada keraguan padanya dan tidak ada yang samar, semuanya jelas. Itu adalah syariat kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam sepanjang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dimasukkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am sama ya, ayat 161, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah sesungguhnya Allah SWT telah menunjukkan kepadaku, yakni Tuhanku telah menunjukkan kepadaku kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah. Agama yang lurus itu adalah milahnya Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah termasuk Nabi Ibrahim itu orang-orang yang musyrik. Al-An'am 161. Demikian juga di dalam An-Nahl 123. Tsumma auhayna ilaika, kemudian aku wahyukan kepada kamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk Nabi Ibrahim itu orang yang musyrik. An-Nahl 123. Jadi termasuk tadi Bapak, Nabi Ibrahim itu diajari oleh Allah untuk mengorbankan apa yang paling beliau cintai. Sampai Allah perintahkan untuk menyembelih anak pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah syariat Nabi Ibrahim. Seperti itu. Akhirnya diganti oleh Allah dengan kambing. Akhirnya syariat kurban itu sampai hari kiamat kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban jika kita mampu. Makanya At-Tasrif sudah dibuka urunan ya, apa itu jenenge nyicil ya, untuk kurban. Monggo pencicilan ini kita berpartisipasi supaya nanti bulan Dzulhijjah kita bisa berkorban. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Katakanlah inna a'taina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Kita diperintah oleh Allah untuk berkorban. Nah ini ngoten nggih. Maka Nabi Ibrahim pun juga diperintahkan untuk mengorbankan apa yang paling dicintai. Kita juga begitu diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan apa yang kita cintai untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu tafsir dari surat Al-Imran 94-95 hari ini. Insyaallah lanjutannya 96 minggu depan. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Poinnya, intinya monggo nggih, intine
kalau kita memiliki apa-apa yang sangat kita cintai, niku dikorbankan dengan cara apa? Diinfakkan, disedekahkan, diberikan kepada siapapun. Jadi bukan nunggu kalau sudah nggak suka diberikan kepada orang, tetapi ketika kita masih sangat suka, maka itu diberikan pada orang lain. Itu lebih baik. Yang paling baik adalah seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun benar-benar yang Gusti Allah salah saya kula. Ada kita letak. Allah mengupdate ini. Update-nya karena apa? Karena apa? Lah ini nah kali bukan termasuk perkembangan manusia. Saya dulu tidak bisa berkembang ke arah ini. Perkara update ya, update syariat itu haknya Allah ya. Haknya Allah. Kita tidak tahu rahasia yang tersembunyi. Cuma hikmah di balik itu yang kita bisa baca. Contohnya wau nikah tanpa diikat dengan akad boleh, kemudian boleh nih saiki. Buya. Termasuk hikmahnya lagi, Pak. Istri dibatasi sampai 4 tok. Dulu tidak terbatas. Jadi hubungan itu kalau zaman dulu itu kan sangat bebas. Dan hikmahnya sampai sekarang, Pak. Hikmahnya sampai sekarang itu luar biasa. Di luar negeri, Pak. Itu kerepotan, Pak. Hari ini, Pak, orang luar negeri bingung, Pak, terkait dengan pelacaan gen ya. Iki wong tuane sapa, iki bingung, Pak. Soalnya kalau pasangan suami istri, anaknya iki durung tentu dari keturunan dia. Akhirnya mereka kerepotan untuk mengidentifikasi, kerepotan. Sampai hari ini, Pak. Gara-gara apa? Mereka menerapkan hidup bebas. Ini salah satu hikmahnya. Makanya di dalam Islam betul-betul dengan ikatan perkawinan yang sah. Dan ternyata dampaknya besar sekali, termasuk penyakit. Naudzubillah, karena pergaulan bebas akibatnya banyak penyakit yang tidak ada obatnya. Itu salah satu hikmahnya. Jadi yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka syariat itu disempurnakan. Termasuk, Pak, pernikahan yang sejenis ya, bukan sejenis, satu keluarga ya, sesama saudara. Jadi dulur lanang dulur wedok kok dinikahno, itu ternyata juga membawa dampak ya terhadap kesehatan mental. Ada beberapa di daerah, Pak, karena nggak mengenal agama Islam, mereka masih memperlakukan pernikahan sedara. Akibatnya ternyata mereka ada cacat mental. Itu hal-hal yang semacam itu adalah hikmah di balik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau dulu Allah masih proteksi pada zaman Nabi Adam, tidak ada cacat mental karena orangnya ya lagi itu jumlahnya, maka di-upgrade oleh Allah. Jadi situasional. Tetapi ketika Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu sudah settle ya, hukum itu sudah proven ya, sudah final sampai hari kiamat, makanya jangan diotak-otik lagi. Dan itu ternyata hikmahnya luar biasa sekali dengan kita mengikuti syariat yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Itu begitu. Jadi kalau di luar negeri itu kan repot. Kalau di Indonesia enak, Pak. Kalau ada kejahatan, Pak, kejahatan itu kita bisa lacak. Iki anake sapa? Didelok gene. Nah ning kono, Pak, begitu ketemu gene, gak ketemu wong tuane, Pak. Itu kalau di luar negeri gak ketemu wong tuane sapa? Gak roh. Soale iki mbuh produk kondi gak roh. Pas dolen-dolene Indonesia mbek ini. Lah ngoten niku.
Makanya kalau di luar negeri itu gara-gara satu ya yang dilanggar dari aturan Allah, yakni adanya pernikahan ketika dengan ikatan pernikahan. Kalau itu dilanggar, akibatnya ternyata fatal, tidak hanya untuk dirinya, untuk urusan-urusan yang lain juga fatal. Itu begitu. Nah, ini hikmah. Pokoknya nopo sing dihalalkan oleh Allah pasti baik. Apa yang diharamkan oleh Allah pasti buruk. Pasti akan membawa mudarat bagi diri kita, bahkan tidak hanya diri kita, bahkan membawa mudarat bagi orang lain. Lihatlah, pokoknya semua perbuatan dosa itu pasti membawa mudarat bagi dirinya, juga membawa mudarat bagi orang lain. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali kita ngincipi ya perkara sing diharamkan oleh Allah. Ngoten mawon nggih. Kita tutup nyambut majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.